Bab 556. Susan menghela nafas. Karena Jonathan adalah perwakilan pekerja, tentu saja pengunduran dirinya akan memicu rantai pengunduran diri massal di antara mereka. Tanpa karyawan, perusahaan hanya akan menjadi cangkang kosong. Kali ini, situasinya tidak bisa diperbaiki. Namun, terlepas dari semua itu, Zeke tampaknya tidak merasa terganggu sama sekali. Bahkan, dia terlihat riang dan masih punya mood untuk merokok. Sikap dinginnya hanya membuat para pekerja semakin marah, yang mengikuti jejak Jonathan untuk berhenti. Tepat pada saat itu, pintu mobil Zeke terbuka. Laura yang turun. Dia berteriak, "Jonathan, tetap di tempatmu." Ketika Jonathan melihat bahwa itu adalah Laura, dia benar-benar terkejut. Dia dengan cepat berlari ke arahnya dan bertanya, "Bu, apa yang kamu lakukan di sini daripada di rumah sakit?" "Saya punya cukup uang untuk operasi sekarang. Biarkan saya mengirim Anda ke rumah sakit untuk operasi." Tamparan. Laura tiba-tiba menamparkan Jonathan tanpa ragu-ragu. "Dasar bajingan. Minta maaf pada Tuan Williams sekarang." Jonathan bingung mengapa dia ditampar. "Bu, kenapa kamu memukulku? Juga, mengapa aku harus meminta maaf padanya? Dia berutang gaji kita dan memukuli kita." Laura menyela, "Diam, apakah Anda tahu bahwa Anda tidak tahu berterima kasih?" Jonathan benar-benar bingung. "Bu, apa yang kamu bicarakan? Bagaimana aku tidak tahu berterima kasih ketika kita tidak berutang apapun kepada bos baru?" Laura menjelaskan, "Apakah Anda lupa bahwa Anda berutang banyak uang kepada rumah sakit untuk tagihan? Hari ini, rumah sakit mengusir saya, dan bahkan menyakiti saya. Pada saat genting, saya diselamatkan oleh Tuan Willianona. Juga, dia mengobati penyakit saya secara gratis dan telah menyembuhkan saya." Tentu saja, Laura tidak hanya memaksa Jonathan meminta maaf karena rasa terima kasihnya. Alasan utamanya adalah karena bahkan wali kota membutuhkan bantuan Zeke, dia berpikir bahwa bukanlah ide yang baik untuk menyinggung seseorang yang begitu berpengaruh. "Apa?" Jonathan menatap Laura dengan tidak percaya. Dia bisa melihat bahwa dia terlihat jauh lebih baik dari sebelumnya, hampir tidak ada tanda-tanda penyakit yang tersisa. Bahkan, dia terlihat lebih muda 10 tahun. Selain itu, ketika Laura menyeret Jonathan ke arah Zeke, dia memperhatikan bahwa langkah ibunya jauh lebih kuat sekarang. Bahkan, dia bahkan tampak ringan di kakinya. Perubahannya begitu drastis sehingga dia bertanya-tanya apakah dia benar-benar ibunya. Antara sekarang dan nanti, dia merasa seperti dua orang yang berbeda. Membungkuk ke Zeke, Laura meminta maaf, "Tuan Williams, saya sangat menyesal atas ketidakmampuan putra saya untuk membedakan fakta dari fiksi. Seluruh kejadian ini adalah tanggung jawabnya. Lakukan apapun yang kamu mau padanya selama kamu bisa melampiaskan rasa frustrasimu." "Jonathan, minta maaf kepada Tuan Williams sekarang." Jonathan masih bingung dengan apa yang terjadi. Semuanya terjadi begitu cepat sehingga dia tidak bisa mengejar kecepatan. Ketika Yakub menyadari bahwa gelombang sedang berbalik, dia melirik si pirang. Blondie mengakuinya dan langsung beraksi. Dia berteriak, "Jonathan, kamu tidak bisa meminta maaf. Kamu tidak bisa menutup mata atas tindakannya hanya karena kamu merasa berhutang budi padanya atas masalah kecil. Jangan lupa, mereka berhutang gaji kita dan memukuli kita." Melihat Blondie, Zeke mencibir, "Berhutang gajimu? Haha, izinkan aku bertanya, departemen mana yang kamu miliki? Apa peranmu di perusahaan dan siapa supervisormu?" Hadley telah memberitahu Zeke sebelumnya tentang situasi di antara para pekerja. Blondie dan 7 karyawan lainnya hanyalah penjahat yang dibawa oleh Jacob untuk menyamar sebagai staf. Yakub telah menginstruksikan mereka untuk menabur perselisihan antara manajemen dan pekerja. Akan lebih baik jika ada perkelahian. Sementara itu, Blondie terdiam menghadapi pertanyaan Zeke yang tak henti-hentinya. Karena mereka tidak memiliki pemahaman tentang perusahaan, mereka bahkan tidak bisa berbohong dengan benar meskipun mereka mau. Laura memandang Blondie dan anak buahnya dengan cemberut dan berkata, "Saya bertanggung jawab atas kafetaria perusahaan dan mengenal hampir semua orang di sini. Tapi saya belum pernah melihat orang-orang ini sebelumnya." Akhirnya, Jonathan merasa ada yang tidak beres dan dengan cepat menginterogasi si pirang, "Bicaralah. Kamu dari departemen mana? Siapa supervisormu?" Bab 557. Blondie bereaksi secara naluriah dan menjawab, "Kami dari Departemen Kendali Mutu." Jonathan menoleh ke kerumunan. "Di mana supervisor untuk Departemen Kendali Mutu? Apakah orang-orang ini milikmu?" Seseorang berteriak balik, "Itu bukan milik kita, aku belum pernah melihat mereka sebelumnya."
Jonathan sangat marah, kamu bajingan, beraninya kamu menyusup ke perusahaan kami, berpura-pura menjadi staf kami, dan menabur perselisihan di dalam. Tidak heran kalian berdelapan sangat ingin mendapat masalah dan berteriak tanpa henti. Beritahu kami, siapa yang mengirimmu untuk melakukan ini? Blondie dan anak buahnya bergumam di antara mereka sendiri, tidak bisa menjelaskan. Ketika Yakub menyadari bahwa permainannya sudah selesai, dia menyela, Jonathan, mereka telah dipekerjakan oleh saya baru-baru ini dan ditugaskan ke Departemen Kontrol Kualitas. Hanya saja mereka belum mulai bekerja karena pemogokan. Itu sebabnya Anda tidak mengenal mereka. Apakah begitu? Zeke mengejek, sebagai salah satu bos, Anda rela mengotori tangan Anda untuk mempekerjakan karyawan berpangkat tinggi. Saya kagum dengan dedikasi Anda pada perusahaan. Kalau begitu, kita tidak lagi membutuhkan Departemen Sumber Daya Manusia. Jacob menjelaskan, standar Departemen Kontrol Kualitas secara langsung mempengaruhi kualitas produk kami. Jelas betapa pentingnya posisi ini. Jadi bagaimana jika saya secara pribadi mempekerjakan personel kendali mutu? Zeke membalas, haha, begitukah? Dan disinilah saya, berpikir bahwa Anda telah menyewa beberapa penjahat untuk membuat kekacauan di dalam perusahaan sehingga menyebabkan operasinya berhenti. Sehingga Anda dapat mengambil alih saham saya di perusahaan. Wajah Yakub memerah karena frustrasi. Sialan, bagaimana dia bisa melihat rencanaku begitu cepat? Sementara itu, karyawan lain memandang Jacob dengan curiga karena alasan yang dia berikan terdengar aneh. Sebagai perbandingan, versi kejadian bos baru jauh lebih logis. Apakah Yakub benar-benar yang bertanggung jawab untuk menabur perselisihan dan memanipulasi kita semua? Laura mengimbau para pekerja, teman-teman terkasih, dengarkan nasihat seorang wanita tua. Saya mempertaruhkan reputasi saya pada fakta bahwa bos baru dapat dipercaya. Jika dia mengatakan bahwa dia bisa menyelesaikan masalah, dia pasti akan menepati janjinya. Aku yakin jaminanku untuknya akan membuat kalian semua tenang. Jadi, silakan kembali bekerja dan aku akan menyajikan pangsit untuk makan siang hari ini. Bahkan wali kota bergantung pada bos baru sekarang, saya yakin tidak ada dalam situasi saat ini yang tidak bisa dia tangani. Laura sangat disukai oleh semua karyawan, oleh karena itu kata-katanya sangat berbobot. Di bawah bujukannya, banyak karyawan bersiap untuk kembali bekerja. Namun, ada beberapa yang masih tidak kooperatif. Seorang pria parubaya berbaju terusan berdiri dan memprotes, Jonathan, saya senang Anda berhasil menyelesaikan masalah Anda, tetapi apakah Anda tidak melupakan sesuatu? Kita semua memiliki masalah sendiri untuk dipecahkan. Sekarang, keluarga saya sangat miskin. Bahwa kita bahkan tidak mampu membeli makanan apapun. Saya masih menunggu upah saya untuk membayar biaya hidup keluarga saya. Namun, sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, teleponnya berdering. Saat pria itu bersiap untuk menjawab panggilan, Zeke yang diam tiba-tiba menyela, letakkan di speaker. Pria berbaju terusan itu dikejutkan oleh permintaan yang tiba-tiba. Hah? Zeke mengulangi, letakkan di speaker. Semua orang bingung mengapa Zeke ingin pria itu melakukan panggilan pribadinya ke pengeras suara. Zeke melirik Laura dan dia dengan cepat menambahkan, Jackson, dengarkan bos baru. Pasang di speaker. Untungnya, pengaruh Laura cukup untuk meyakinkan pria itu untuk menurut. Jackson berkata, sayang, aku sedang membeli sayuran di pasar, katakan padaku apa yang ingin kamu makan malam ini. Istri Jackson menjawab dengan penuh semangat, Jackson, kamu benar-benar luar biasa. Aku tidak menyangka kamu akan sangat dihargai oleh bosmu. Maaf karena meremehkanmu. Lain kali, aku akan melakukan semua tugas di rumah sementara yang perlu kamu lakukan hanyalah fokus pada pekerjaan. Ingatlah untuk tidak mengecewakan atasanmu mengingat betapa besar kepercayaan yang dia berikan padamu. Jackson tercengang dan tidak tahu apa yang menyebabkan istrinya bertindak berbeda dari dirinya yang biasanya. Dia selalu mengeluh bahwa dia adalah pengecut yang tidak berguna dan tidak pernah mengatakan hal yang baik tentang dia. Tetapi sikapnya terhadapnya hari ini telah berubah 180 derajat sehingga dia bahkan secara sukarela melakukan semua pekerjaan rumah tangga. Jackson dengan hati-hati bertanya, sayang, apa yang terjadi hari ini? Bagaimana Anda tahu bahwa bos saya sangat menghargai saya? Bab 558. Istri Jackson menjawab, bagaimana kamu tidak tahu? Hari ini, beberapa manajer dari perusahaan Anda mengunjungi rumah kami dan mengatakan bahwa kinerja Anda di perusahaan itu luar biasa. Anda telah bekerja keras tanpa mengeluh dan memberikan kontribusi besar bagi perusahaan. Karena itu, perusahaan telah memberi Anda sertifikat penghargaan dan 1000 sebagai hadiah Anda. Juga,
Manajer telah membantu menyelesaikan masalah biaya sekolah putra kami. Mereka akan menyumbangkan 500 setiap bulan untuk dana pendidikan untuknya. Apa? Tangan Jackson gemetar dan hampir menjatuhkan ponselnya. Beberapa manajer perusahaan telah mengunjungi rumahnya, memberinya sertifikat pujian, dan beberapa bonus. Selain itu, masalah sekolah putranya yang telah menghantuinya selama bertahun-tahun akhirnya terselesaikan. Apakah ini nyata? Atau itu hanya mimpi? Tidak, ini melampaui apa yang bahkan berani dia impikan. Istri Jackson melanjutkan, Jackson, aku dulu meremehkanmu dan mengeluh bahwa kamu pengecut. Tapi sekarang, aku sadar aku salah karena meremehkanmu. Ke depan, aku akan mengurus semuanya di rumah sementara kamu fokus pada pekerjaanmu. Selama kita bekerja keras, hari-hari kita pasti akan membaik. Pokoknya, pulanglah untuk makan siang. Aku membuatkan daging sandung lamur favoritmu. Mengambil napas panjang dalam-dalam, Jackson mencoba yang terbaik untuk tetap tenang. Sayang, itu benar-benar bukan masalah besar. Wajar bagiku untuk menerima penghargaan setelah bekerja bertahun-tahun di perusahaan. Sayang aku. Ada apa dengan Anda? Aku mencintaimu. Aku pun mencintaimu. Setelah Jackson mengakhiri panggilan, dia mulai menangis tanpa henti tanpa peduli. Itu adalah pemandangan yang aneh untuk dilihat karena dia adalah seorang pria besar dengan tinggi sekitar 7 kaki. Selama beberapa tahun terakhir, istrinya selalu mengejek dan merendahkannya. Sangat buruk sehingga dia memberinya ultimatum di mana dia akan menceraikannya jika dia tidak bisa menyelesaikan masalah sekolah putra mereka. Untuk mencegah istrinya pergi, dia harus menekan harga dirinya sendiri dan menyetujui semua yang diinginkan istrinya. Itu adalah saat-saat yang mengerikan. Tapi sekarang, bosnya tidak hanya membantu menyelamatkan pernikahannya tetapi juga meningkatkan statusnya di rumah. Dia hanya diliputi rasa terima kasih. Dengan air mata di matanya, dia memandang Zeke, bos, apakah kamu melakukan ini? Zeke mengangguk, kamu pantas mendapatkannya. Bos. Jackson bahkan tidak tahu bagaimana harus berterima kasih kepada Zeke. Saat dia akan berlutut, dia berkata, bos, saya harus meminta maaf kepada Anda atas ketidaksopanan saya. Jonathan dengan cepat membantunya berdiri. Tidak apa-apa, Jackson. Jangan menangis seperti wanita. Bekerja keras mulai hari ini dan seterusnya untuk menunjukkan penghargaanmu. Jackson menjawab, bos, mulai sekarang saya akan bekerja keras dan memastikan saya tidak mengecewakan Anda. Pada saat itu, karyawan lain dengan kerucut mendengar teleponnya berdering. Zeke tersenyum padanya dan berkata, masukkan speaker. Kerucut terkejut pada awalnya tetapi mulai mengantisipasi beberapa kabar baik. Dia dengan cepat menjawab teleponnya. Bu, ayah, ada apa dengan panggilan telepon mendadak itu? Melalui telepon, tawa hangat seorang pria bisa terdengar. Haha, anakku. Kamu benar-benar membuatku bangga hari ini. Putraku akhirnya membuat sesuatu dari dirinya sendiri. Kerucut bertanya dengan rasa ingin tahu, ayah, ada apa? Aku akan membiarkan ibumu mengisimu. Aku masih minum dengan kepala desa sekarang. Ibu Kerucut mengambil alih telepon. Nak, kamu terkenal di seluruh desa. Sekarang kita bisa mengangkat kepala kita tinggi-tinggi. Kerucut mulai tidak sabar. Bu, ceritakan apa yang terjadi. Ibunya menjawab, sebuah tim penggusuran datang ke desa hari ini untuk merobohkan beberapa rumah di desa. Ketika penduduk desa melawan, tim mulai memukuli mereka. Penduduk desa dipukuli dengan buruk. Tepat ketika tim penggusuran hendak memukul ayahmu, tiba-tiba bosmu datang. Mereka mengatakan bahwa kinerja Anda di perusahaan luar biasa dan Anda memberikan banyak kontribusi penting. Oleh karena itu, mereka ingin mempromosikan Anda menjadi seorang perwira. Mereka juga memberi Anda sertifikat penghargaan dan beberapa bonus. Dan coba tebak. Ketika bos Anda berdiri di sana, kru penggusuran melarikan diri dari tempat kejadian ketika mereka melihatnya. Bab 559. Seluruh desa sekarang menyadari betapa cakapnya bosmu. Karena itu, kamu memiliki masa depan yang cerah mengingat betapa dia menghargaimu. Ngomong-ngomong, banyak tetangga kami yang berteriak-teriak untuk menawarkan putri mereka untuk dinikahkan denganmu. Bahkan putri kepala desa yang sebelumnya tidak menyukaimu tiba-tiba datang dengan teh mahal. Dia menyambut kami dengan keakraban seolah-olah kami adalah keluarganya sendiri. Hubi, kenapa kamu tidak mengatakan sesuatu kepada putramu? Ayahnya menjawab, saya tidak punya waktu untuknya. Tidak bisakah kamu melihat bahwa saya sedang minum dengan kepala desa?
Akulah yang membesarkannya menjadi sesukses itu. Ayo ketua, satu lagi. Wajah kerucut bersinar dengan kegembiraan dan kebanggaan. Aku tidak berbuat banyak sebenarnya. Bu, izinkan saya memberitahu Anda betapa berpengaruhnya bos kami. Selain tim penggusuran, bahkan hakim daerah harus menunjukkan rasa hormat kepadanya. Dapat dimengerti bahwa bos putra Anda sangat menghargainya mengingat betapa kerasnya dia bekerja di universitas. Ibu kerucut menjawab, ingatlah untuk tidak berpuas diri. Kamu harus berusaha keras agar tidak mengkhianati kepercayaan yang diberikan bosmu padamu. Kemuliaan keluarga kami sekarang bergantung pada bos Anda. Omong-omong, cukup mengobrol. Beberapa kerabat baru saja mampir. Ini benar-benar kasus orang datang untuk menikmati kemuliaan kita. Setelah mengakhiri panggilan, kerucut berbalik untuk pergi. Jonathan buru-buru memanggilnya, James, kamu mau kemana? Kerucut menjawab, kembali bekerja, tentu saja. Anak-anak dari lini produksi, ayo pergi. Sebelum kerumunan mulai bubar, suara dering telepon memenuhi aula karena semakin banyak karyawan yang menerima panggilan. Mereka semua adalah panggilan dari keluarga masing-masing. Mereka semua menerima surat pujian dan hadiah uang tunai. Meskipun surat pujian itu tidak bernilai banyak, itu adalah pengakuan atas upaya mereka oleh perusahaan. Ini memberi mereka dasar untuk pamer di antara teman dan keluarga mereka, sehingga memuaskan ego mereka. Kebanggaan adalah sesuatu yang bahkan tidak bisa dibeli dengan uang. Setelah mengakhiri panggilan mereka, para pekerja diremajakan dan dipenuhi dengan motivasi. Ayo kembali bekerja sekarang. Bos, jangan khawatir tentang upah kami. Luangkan waktumu untuk menyelesaikannya. Madam Laura, ingat kamu berjanji untuk membuatkan kami pangsit untuk makan siang. Jangan lupa, haha. Kami memiliki bos tampan dan bos wanita cantik, keduanya tampak seperti pasangan yang dibuat di surga. Para pekerja tertawa terbahak-bahak ketika mereka kembali ke jalur produksi untuk memulai kembali pekerjaan mereka. Susan tersipu malu ketika para pekerja mengira dia adalah istri bos. Sambil melirik Zeke, dia berpikir, bukankah lebih indah jika aku benar-benar istrinya? Zeke berkata, Susan, saya menggunakan 23.000 uang saya sendiri untuk membayar bonus mereka. Jangan lupa untuk mengembalikan uang saya dari dana perusahaan. Susan terkejut melihat bagaimana Zeke hanya menggunakan 23.000 untuk menyelesaikan krisis yang berpotensi melumpuhkan perusahaan. Tuan Williams benar-benar luar biasa. Selain itu, kekayaan bersih Anda dalam miliaran, mengapa Anda peduli dengan 23.000? Sedikit yang dia tahu bahwa Zeke hanya mengandalkan pendapatan bulanan kurang dari 8.000 dari istrinya. Susan mengakui, tentu, bos. Ngomong-ngomong, mengingat kami telah mengirimkan begitu banyak surat pujian dalam waktu yang singkat, pasti ada banyak tenaga kerja yang terlibat. Tapi saya tidak melihat Anda melibatkan manajemen dari Regen Pharmaceutical. Zeke tersenyum, aku meminta teman-temanku untuk membantuku. Satu-satunya hal yang Zeke tidak kurang sekarang adalah tenaga kerja. Selain dari tentara, T-Rex dan Darren juga memiliki banyak orang di bawah kendali mereka. Tentu saja, baik T-Rex maupun Darren tidak punya waktu untuk mengatur distribusi surat karena mereka sibuk membersihkan pasukan dunia bawah di distrik Riverdale. Yang bertanggung jawab untuk operasi kali ini adalah Hadley. Bab 560. Berbicara tentang iblis, Hadley tiba pada saat itu juga. Sebuah sedan merah kecil berhenti di samping Zeke dan Hadley turun darinya. Dia tampak lesu dan lelah karena dia telah bekerja tanpa henti untuk membuat operasi ini sukses. Sambil menuntut pujian, dia berkata, Bos. Zeke memotongnya, ini Grandmaster. Hadley terdiam sesaat. Grandmaster, bukankah operasi ini dijalankan dengan indah? Zeke mengangguk. Itu tidak buruk. Aku akan memikirkan hadiah untukmu. Pada saat itu, Hadley memperhatikan Susan dan matanya langsung berbinar dan dia hampir mengeluarkan air liur. Sejak dia melihat Susan untuk pertama kalinya di Linton Group, dia telah bernafsu padanya seolah-olah dia adalah malaikat yang dikirim dari surga. Mengulurkan tangannya dengan sopan, dia menyombongkan diri, Nona. Raynor, saya berperan penting dalam menyelesaikan krisis di perusahaan Anda. Jadi, bagaimana kamu berencana untuk menunjukkan penghargaanmu? Susan mengulurkan tangannya untuk menjabat tangan Hadley. Terima kasih, Nona Hadley. Bagaimana kalau saya mentraktir Anda dan Tuan Williams makan malam-malam ini juga? Tentu, Hadley sangat gembira. Ketika Susan ingin menarik kembali tangannya setelah gemetar, dia menyadari bahwa Hadley masih memegang erat-erat. Zeke berdeham.
Hartley begitu putus asa sehingga dia tidak bisa melupakan kesempatan apapun untuk memanfaatkan seorang wanita. Menarik Hartley pergi, Zeke menginstruksikan, "Hartley, aku punya tugas baru untukmu. Tolong kirim orang-orang ini ke kantor polisi. Untuk masuk tanpa izin ke perusahaan saya dan menyerang karyawan saya, mereka harus dihukum oleh hukum." Zeke berarti si pirang dan anak buahnya. Hartley menjadi kesal. "Grandmaster, kamu membebaniku. Ketika Anda meminta saya bertindak sebagai pengawal, pejuang, dan bahkan pembawa pesan, saya tidak mengeluh. Tapi sekarang kamu ingin aku menjadi satpammu juga. Maaf, aku terlalu sibuk untuk melakukan ini." Zeke membalas, "Kamu menolak. Tidak apa-apa. Susan, kamu tidak perlu mengundangnya makan malam-malam ini. Dia sibuk." Hartley mengalah. "Baik, kamu benar-benar kejam. Aku akan mengirim mereka ke kantor polisi." "Nona Murphy, sampai jumpa nanti malam." Menatap Hartley dengan curiga, Susan bisa merasakan ada yang aneh dengannya. Zeke melirik Jacob dan memerintahkan, "Kumpulkan semua pemegang saham, personel manajemen, pemasok, dan distributor untuk rapat." Yakub tercengang. Serangan yang telah diatur dengan hati-hati hanya digagalkan oleh hanya 23.000. Bahkan Blondie dan anak buahnya ditangkap. Bos baru ini bukanlah seseorang yang duduk di tangannya. Tidak heran ayahku, Logan menderita kerugian besar di tangan Zeke. Namun demikian, itu tidak masalah. Jadi bagaimana jika dia menyelesaikan pemogokan buruh? Tanpa dukungan pemasok dan distributor, operasional perusahaan akan terhenti. Melirik pemasok dan distributor, Jacob berkata, "Ayo, ikuti aku ke ruang pertemuan." Zeke dan Susan berada di urutan terakhir saat kelompok itu secara bertahap memasuki ruang pertemuan. Susan berbisik, "Tuan Williams, Jacob bersikeras mengusir kita dari perusahaan. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya?" Zeke tersenyum, "Jangan khawatir, bahkan jika perusahaannya bangkrut, saya tidak akan membiarkan skemanya berhasil. Ikuti saja perintahku." Susan mengangguk. "Baiklah." Di ruang pertemuan, suasana tegang karena tidak ada yang berani mengatakan sepatah kata pun. Duduk di kepala meja, Zeke menginstruksikan dengan dingin, "Huff Junior, tolong laporkan kondisi perusahaan saat ini." Jacob marah pada Zeke karena memanggilnya Junior. "Saya masih pemegang saham perusahaan dan setara dengan Anda. Beraninya kau memanggilku seperti aku sekretarismu?"